Aku nggak mikirin apa-apa. Tapi aku nggak nyaman duduk di sini, Tuan. Kayak nggak rata, Nadira bergerak mencari posisi yang nyaman, sekaligus mencari cara agar bisa turun dari pangkuan Sagara. Namun tanpa gadis itu sadari, Sagara justru dibuat nyut-nyutan karena ulahnya. Sagara berdesis dan mengepalkan tangan. Nadira tersentak saat merasakan ada sesuatu yang mengganjal di bawahnya. Sesuatu yang semakin lama semakin besar. Merasa semakin tidak nyaman, Nadira termundur hingga duduk di paha Sagara bukan di pangkal pahanya, karena di sana semakin lama semakin besar. Nadira hendak menunduk, melihat apa yang ada di bawah sana, tapi Sagara lebih menangkup pipinya. Dan mengarahkan pandangannya agar tertuju pada matanya. Kamu. Nadira mengerjap. Aku harus bagaimana sekarang? Apanya yang bagaimana, Tuan? Nadira bingung melihat mata Sagara yang terlihat kesal, tapi juga seperti kesakitan dan menahan sesuatu. Apa tubuh Nadira terlalu berat di pangkuannya? Tuan, kenapa? Kenapa wajah Tuan merah sekali? Sagara benar-benar kehausan sekarang. Seluruh tubuhnya seperti kering. Panas, benar-benar panas menjalar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasa frustasi dan gelisah mulai mendera. Tapi semua ini bukan tentang haus akan air minum, tapi haus akan hal yang lain. Padahal belakangan ini karena stres dengan pekerjaan Sagara lupa akan hormon-hormon dewasanya. Sama sekali tidak kepikiran menuntaskan di atas ranjang. Tapi bersama Nadira, perempuan polos dan cantik ini, Sagara berdenyut-denyut. Sungguh, Sagara menginginkannya sekarang. Terakhir kali dia melepaskan hormon-hormon dewasanya bersama Nadira. Dan Sagara maunya Nadira lagi, dan lagi. Tuan tidak apa-apa. Nadira menyentuh dahi Sagara dengan telapak tangan. Kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Membuatku panas. Belum sempat Nadira menjawab, Sagara sudah membungkam bawebwirnya dengan ciuman. Bola mata Nadira membulat. Kedua tangan kecilnya refleks mendorong bahu Sagara, tapi Sagara terus menekan bawebwir mereka. Ciumannya liar, brutal dan kasar, sampai Nadira merasa bawebwirnya agak sakit. Pelan-pelan, sakit. Mendengar rengekan itu, baru Sagara memelankan irama ciumannya. Sagara lupa sedang berciuman dengan gadis polos yang tidak pernah disentuh siapapun kecuali dirinya. Nadira bahkan tidak tahu bagaimana caranya berciuman. Oke, akan Sagara tunjukkan manisnya ciuman seperti apa. Sagara memiringkan kepala, menjeda sesaat lalu menempelkan bawebwir mereka lagi dan melumat lembut. Nadira mendesis, merinding sekujur tubuh. Namun tiba-tiba ponsel Sagara berdering. Dari nada deringnya, nada dering nomor penting. Sambil menikmati bawebwir manis Nadira, Sagara meraih ponselnya di dashboard mobil. Dan ternyata ada telepon dari papanya. Namun tak lama panggilan diakhiri dan muncul pesan. Papa, sedang apa kamu? Papa telepon dari tadi tidak kamu angkat. Kamu tidak sedang tidur dengan istri kamu kan? Papa, ingat perjanjian kita Sagara. Jangan menyentuh perempuan itu. Dia bukan levelmu. Kamu hanya akan menurunkan levelmu jika tidur ranjang dengannya dengan sadar. Papa, tipuan wanita itu nyata. Jangan biarkan gadis kampung itu merayumu. Sagara terdiam cukup lama, membaca ulang pesan-pesan dari papanya dan merekam dalam otaknya. Agar otak kotornya yang mendambakan tubuh Nadira segera lenyap dari pikiran. Namun hasrat itu, hasrat untuk menyentuh Nadira masih begitu kuat. Membuat batin Sagara bergulat hebat. Menghembuskan napas kasar, Sagara menyandarkan punggung di kursi mobil dan memejamkan mata sejenak. Sehingga tautan bibirnya dengan istrinya terlepas. Nadira tak mengatakan apa-apa, meskipun dalam hati terheran dengan perubahan sikap tiba-tiba suaminya. Tuan baik-baik saja. Kalau aku berat, aku pindah saja. Namun Sagara menahan pinggang Nadira, lalu tangannya bergerak ke atas,
memegang belakang kepala Nadira dan mengarahkan agar bersandar di dadanya. "Tuan, diamlah." Nadira tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam. Posisinya semakin tidak nyaman, tapi juga tidak berani bergerak. Mendadak suasana menjadi sendu, entah mengapa. Nadira tidak tahu, tapi itu yang dia rasakan. Nadira bisa mendengar jantung Sagara berdetak cepat, kencang dan berdebar. Yang ternyata seirama dengan detak jantung Nadira. Nadira bahkan tidak sadar jantungnya berdetak secepat itu. Waktu yang dia lalui bersama Sagara seolah menghipnotis Nadira, membuat Nadira tidak bisa memikirkan apa-apa kecuali nama suaminya. Entah berapa lama mereka berada di posisi itu hingga tiba-tiba sebuah mobil berhenti di belakang mobil mereka. Sagara membuka mata. Diam-diam tadi, Sagara menghubungi sopir rumah. "Jemputan kamu sudah tiba." "Jemputan." Sagara mengangkat tubuh Nadira dan mendudukkan di kursi sebelah. Lalu turun mobil dan menyuruh Nadira turun juga. "Itu Pak Burhan, sopir pribadi saya. Dia yang akan mengantar kamu pulang. Saya masih ada urusan." "Urusan apa malam-malam begini, Tuan?" Tiba-tiba saja raut wajah Sagara berubah dingin, alisnya menukik tajam. "Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Pulang dan jangan kabur lagi." Tanpa menunggu respon Nadira, Sagara langsung masuk ke dalam mobil. Sampai mobil Sagara melaju jauh dan samar-samar mulai hilang dari pandangan, Nadira masih diam di tempat. Terus menatap ke arah sana. "Non, ayo, silakan masuk." "Iya, Pak." Menarik napas sendu, Nadira masuk ke dalam mobil. "ARGGG." Sagara memukul setir mobil dengan kuat. Menjambak rambut dan memukul setir lagi. Berulang kali, terus-menerus dia lakukan, sampai kepala dan tangannya terasa sakit. Namun belum cukup untuk menghentikan kegilaannya. Sagara merasa sakit tapi entah bagian mana yang sakit. Kepalanya, tangannya, rahangnya, atau apa. Rasanya tidak nyaman dan gelisah sekali. Bahkan saat memejamkan mata, kepalanya terasa riuh seperti ombak yang menerjang batu karang. Kenapa sekacau ini? Sagara membuka dashboard mobil dan mengambil pil penenang. Pil yang selalu dia sediakan di tempat-tempat khusus seperti dashboard mobil, tas kantor, meja kantor, kamar dan tempat-tempat lainnya yang bisa Sagara datangi. Agar saat mengalami rasa gelisah berlebihan seperti sekarang, Sagara mudah menenangkan diri. Sagara sudah lama mengkonsumsi obat penenang ini. Mungkin sejak zaman kuliah. Namun hanya saat-saat tertentu. Tapi belakangan ini, sekitar 1 bulan, tepatnya setelah putus dari Cassandra dan diangkat menjadi CEO, kadar stres Sagara meningkat. Diam-diam hampir setiap hari dia mengkonsumsi obat penenang. "Gue bisa membeli apapun, tapi kenapa gue nggak bisa merasa tenang? Kenapa gue selalu merasa gelisah? Gue benci perasaan ini." Sagara sepi. Sagara butuh seseorang untuk menemaninya. Tapi di sisi lain Sagara juga tidak ingin orang-orang melihat titik terendahnya. Tring, tring. Tiba-tiba nada dering ponselnya berbunyi. Ada pesan dari nomor baru, nomor Cassandra yang belum sempat Sagara simpan. "Cassandra, Sagara, kamu sedang apa sekarang? Sudah makan?" "Sagara, bukan urusanmu." "Cassandra, kenapa kamu masih saja sedingin ini padaku? Padahal aku sudah mengatakan segalanya kemarin. Aku sudah mengungkapkan isi hatiku yang sesungguhnya." "Sagara, bullshit. Semua yang kamu katakan bohong. Kamu sudah tidak mencintaiku lagi." "Cassandra, aku masih sangat mencintai kamu, Sagara. Aku harus melakukan apa agar kamu percaya?" "Ya ampun. Hatiku sakit sekali kamu pertanyakan cintaku. Tapi tidak apa-apa. Sampai kamu percaya aku masih mencintaimu, aku tidak akan menyerah meyakinkan kamu." "Cassandra, begini saja, malam ini Derek mengajakku dinner romantis di hotel. Kami juga akan menginap di sini.
Kamu ingin pembuktian cintaku kan? Baik, malam ini aku akan meninggalkan Derek dan menemui kamu di kamar hotel yang lain. Apa itu bisa buat kamu percaya? Sagara, kamu tidak akan berani melakukan itu. Cassandra, kenapa tidak berani? Aku bisa melakukan segala cara untuk menunjukkan cintaku. Kamu datang saja ke hotel. Pesan reservasi room. Aku akan mendatangi kamu. Tunggu aku pasti datang. Aku sangat merindukan kamu, Sagara. Sungguh. Cassandra, kamu juga pasti merindukanku kan? Tenang saja, nanti malam kita bisa melakukan apapun. Kamu bisa memelukku, menciumku atau melakukan apapun sesukamu. Mulai nanti malam dan seterusnya. Aku akan jadi milik kamu. Dan kamu akan menjadi milikku. Sagara termenung dengan pandangan patah tertuju pada pesan Cassandra. Berulang kali Sagara membaca pesan itu sembari menimbang-nimbang keputusan apa yang harus dia ambil. Erlangga Hotel, lantai 40. Dan inilah keputusan Sagara. Memesan Presidential Suite Room di Erlangga Hotel lantai 40 untuk menemui Cassandra. Kamar ini dominasi oleh warna gold. Sesuai dengan warna kebanggaan Erlangga Group yaitu, black dan gold. Setiap detailnya dipilih dengan teliti, mulai dari perabotan hingga dekorasi dinding. Bagian menariknya ada pada dinding. Dinding di sini terbuat dari kaca sehingga bisa melihat pemandangan kota. Ada tempat tidur king size dengan spray sutra lembut, sofa berbahan kulit yang nyaman, dan meja makan mewah di sudut kamar yang memungkinkan Sagara untuk makan malam dengan pemandangan kota yang mengagumkan sebagai latar belakang. Sagara pernah memimpikannya kamar ini sebagai tempat malam pertama dengan istrinya kelak. Tapi takdir menghancurkan mimpinya. Ting! Terdengar suara bel pintu. Dengan alat khusus, Sagara membuka pintu. Sagara. Dengan langkah dibuat seanggun mungkin Cassandra berjalan masuk. Jari-jari lentiknya menutup pintu dengan gerakan gemulai. Malam ini Cassandra memakai dress panjang dengan belahan sampai paha. Bagian atas dress terdapat tali kecil yang diikat di belakang leher. Jika tali ini dilepas dress itu akan jatuh sampai ke kaki. Lalu terpampanglah tubuh Cassandra yang di dalamnya tanpa ditutupi apa-apa. Sudah menunggu lama, Mister. Mengambil segelas wine di meja, Cassandra memandang Sagara yang duduk di sofa panjang dekat balkon. Cassandra berdebar saat melihat betapa gagah dan menawannya Sagara sekarang. Dia tampan sekali. Meskipun sama-sama tampan, Cassandra akui Sagara lebih tampan daripada Derek. Cassandra sudah sabar bercinta dengan Sagara malam ini. Kamu tidak memukul kepala suami kamu dengan vas bunga sampai dia pingsan kan? Cassandra tertawa. Menurut kamu jika aku melakukan itu, apa yang akan terjadi? Bisa-bisa dunia gempar dengan kasus percobaan pembunuhan putra pertama keluarga Erlangga. Lalu aku akan menjadi buronan dan jika tertangkap, masuk penjara. Oh jelas tidak. Papa kamu akan mencariku dan mencincang-cincangku. Sagara terkekeh. Ya kemungkinan itu yang akan terjadi. Lalu, aku hanya sedikit memberikan obat tidur di minumannya. Dan ya, dia langsung pulas, memeluk guling seolah sedang memelukku. Kakak kamu sudah jatuh cinta padaku. Tapi sayangku, hatiku hanya untukmu, sayang. Oh ya. Cassandra mengerucutkan bibir, kamu masih saja meragukanku. Mengambil satu gelas lagi wine, Cassandra berjalan mendekati Sagara. Untuk Mister. Cassandra mengulas senyum seksi sambil menyodorkan segelas wine. Tanpa melepas tatapan mata dari Cassandra, Sagara mengambil segelas wine itu. Sudah cukup, jangan terlalu banyak minum. Jangan sampai alkohol ini merenggut kesadaran kamu. Kamu harus tetap sadar dan mengingat setiap detail percintaan kita malam ini. Cassandra mengambil wine itu dari tangan Sagara. Dan meletakkan di meja bersamaan dengan gelasnya juga. Aku sudah memimpikannya ini lama sekali. Akhirnya terwujud juga. Aku ingin mencium, Sagara. Sungguh.
Kira-kira sebulan yang lalu terakhir kali kita ciuman dan rasanya sudah seperti bertahun-tahun yang lalu. Aku kehausan oleh ciumanmu. Sagara tersenyum miring, sejak kapan kamu berubah seperti jalang? Sejak malam ini. Aku menjadi jalangmu. Terlalu lama menunggu, Cassandra tak tahan dan mencium Sagara lebih dulu. Sagara terkekeh, memeluk pinggang Cassandra dan membalas ciumannya. Namun ciuman itu harus terjeda saat layar ponsel Sagara di meja menyala. Ada pesan masuk. Natnat Pungpung mengirim pesan. Sagara langsung meraih ponsel dengan posisi Cassandra masih terus mencium Bawebuir. Natnat Pungpung, Tuan. Tuan di mana? Tuan kenapa belum pulang? Ini sudah jam setengah 12 malam. Tuan baik-baik saja kan? Saya akan menunggu Tuan sampai pulang dan saya akan selalu berdoa semoga Tuan baik-baik saja. Tuan jaga diri ya. Sagara apa yang kamu lakukan? Balas ciumanku. Cassandra melepas ciuman dan menegakkan badan. Sagara, fokus. Gemas bercampur jengkel, Cassandra meletakkan ponsel Sagara di meja. Menangkup wajah Sagara dan menciumnya lagi. Namun sudah cukup lama bibir mereka bertaut, Sagara tak kunjung membalas ciumannya. Sial, Cassandra mengumpat dalam hati dan melepas tautan Bawebuir mereka. Rasanya seperti Cassandra mencium patung. Sagara, fokus. Jangan sia-siakan malam pertemuan kita ini. Hargai aku yang sudah bersusah payah ke sini. Aku bahkan harus menjebak Derek. Kamu bilang ingin merebutku dari Derek kan untuk balas dendam, lalu kenapa sekarang kamu diam saja? Baru setelah itu Sagara tersulut. Sagara langsung menggendong tubuh Cassandra dan membanting di ranjang. Cassandra tersenyum lebar. Kemarilah, sayang. Sentuh aku milikmu. Cassandra mengulurkan kedua tangannya dan melebarkan pahanya. Namun, Tuan, aku menunggumu di rumah. Tuan jaga diri di sana ya. Napas Sagara seperti tersekat saat tiba-tiba kalimat itu menghujam kepalanya. Mendadak kepalanya pusing dan blank. Tidak ada yang dia pikirkan selain Nadira, dan Nadira. Sayang, kenapa berhenti? Ayo cium lagi. Cassandra menarik keras Sagara agar menunduk dan menciumnya. Cukup. Tiba-tiba Sagara turun dari ranjang membuat Cassandra terkejut. Sayang, kamu mau kemana? Aku. Sagara seperti orang linglung, aku harus pergi. Aku pusing. Tapi, Sagara, tunggu. Cassandra ingin mengejar, tapi Sagara lebih dulu berlari kecil meninggalkan kamar. Blam. Pintu tertutup dan Cassandra ternganga. Sampai beberapa detik berlalu Cassandra masih terdiam di atas ranjang dengan wajah syok. Benar-benar tidak menyangka Sagara meninggalkannya. Apa Sagara baru saja meninggalkanku? Wah. Cassandra tertawa dengan air mata menetes membasahi pipinya, berani sekali. Berani sekali kamu meninggalkanku begini. Cassandra mengepalkan tangan kuat, kamu akan menyesal meninggalkanku Sagara. Kamu akan menyesal. Pagi hari. Emmaa. Nyonya, Emma terkejut melihat kedatangan Natasha. Kenapa terkejut begitu? Kamu tidak senang bertemu denganku? Tentu saya senang. Saya hanya terkejut dengan kedatangan Nyonya yang tiba-tiba tanpa memberi kabar. Biasanya sebelum kesini Nyonya bertanya apa Tuan Sagara ada di rumah atau tidak. Natasha mengibaskan tangan ke udara. Itu dulu sebelum Sagara menikah. Sekarang ada menantuku. Aku kesini ingin bertemu dengan Nadira. Dia ada di rumah kan? Ada, Nyonya. Non Nadira masih tidur. Masih tidur. Natasha melihat arloji yang melingkar di pergelangan tangan, yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Apa aku harus cosplay jadi ibu mertua jahat yang mengguyur menantunya karena bangun kesiangan? Emma tersenyum, wajah Nyonya terlalu lembut untuk menjadi antagonis. Terus kenapa Nadira belum bangun? Aku yakin Nadira anak yang rajin. Dia tidak sedang sakit kan? Tidak, Nyonya. Semalam Nona tidur larut malam sekitar jam 3 pagi.
Jam 3 pagi. Itu bukan larut malam, tapi terlalu larut. Ya ampun, apa yang Nadira lakukan sampai tidur selarut itu? Oh, jangan-jangan Sagara dan Nadira sedang. Natasha melebarkan senyum. Jika Nyonya membayangkan adegan bercocok tanam antara Tuan Sagara dan Nona Nadira, Nyonya salah. Natasha tergelak. Terus kenapa? Semalam Tuan Sagara tidak pulang. Nona khawatir dan sepanjang malam menunggu di ruang tengah. Akhirnya ketiduran di sofa. Serius? Iya, Nyonya. Ya ampun anak itu. Anak siapa sih kelakuannya kayak ubi dikasih nyawa? Emma tersenyum samar. Saya jadi ingat dulu waktu hamil Tuan Sagara, Nyonya ngidam makan ubi langsung dari ladang petani. Tuan Prayoga mau tidak mau menggali ubi di ladang sambil ngomel-ngomel. Natasha tertawa. Kamu masih ingat saja momen itu? Ya ampun malah jadi bercanda gini. Aku kesini untuk bertemu dengan menantuku bukan untuk bercanda dengan kamu. But, I miss you so bad, my old friend. Natasha memeluk Emma begitu juga Emma yang membalas pelukannya. Mereka seumuran, bersahabat sejak bangku kuliah. Sama-sama cantik, sama-sama pintar dan sama-sama pekerja keras. Hanya saja keberuntungan mereka berbeda. Natasha berdarah biru sejak lahir sedangkan Emma dari keluarga biasa saja. Akhirnya Natasha menawari Emma untuk bekerja di rumahnya. Dan ya, sudah puluhan tahun mereka menjadi rekan. Natasha tidak pernah menganggap Emma sebagai pembantu meskipun statusnya pembantu. Adik, Natasha menyayangi Emma seperti adiknya sendiri. Nadira. Setibanya Emma dan Natasha di ruang tengah, ternyata Nadira sudah bangun. Mama Natasha. Nadira segera bangkit dari sofa dan buru-buru merapikan bajunya yang agak berantakan. Merasa tak enak terlambat bangun. Gak usah panik gitu. Mama gak akan marahin kamu kok. Nadira mengangguk dan tersenyum canggung. Emma sudah cerita semuanya sama Mama. Sagara memang begitu anaknya. Kadang-kadang bandel sekali. Mama harap kamu mengerti ya. Nanti Mama omeli dia. Kalau perlu Mama jewer kupingnya. Nadira tersenyum, lega sekali mendengarnya. Ya udah siap-siap Gih. Mama mau ngajak kamu jalan-jalan. Sekaligus ketemu sama vendor untuk resepsi pernikahan kamu dan Sagara. Sagara nggak mau ada resepsi. Tapi Mama dan Papa sepakat untuk mengadakan resepsi. Kalau bisa semewah mungkin. Dulu saja resepsi pernikahan Derek dan Cassandra sangat mewah, masa kalian biasa saja? Mama nggak mau pilih kasih. Iya, Ma. Terima kasih. Saya ke kamar dulu. Pamitan, Nadira masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap sementara Natasha mengobrol dengan Emma. Selesai meeting dengan karyawan Aurora Dreams Cafe Hotel, Sagara masuk ke dalam mobil untuk kembali ke Erlangga Tower. Masih ada beberapa meeting lagi. Ya, begini kerjaan Sagara sehari-hari. Penuh dengan meeting. Bersama dengan sekretarisnya yang menyitir, sekarang Sagara duduk di belakang sambil mengecek ponsel. Ada pesan dari sang mama. Mama, send pic foto Mama dan Nadira. Mama culik istri kamu. Dan nggak akan Mama kembalikan ke rumah, sebelum kamu minta maaf sama istri kamu. Asal kamu tahu, Nadira menunggu kamu sampai jam 3 pagi, terus ketiduran di sofa. Tega sekali kamu, Nadira benar-benar menungguku. Sagara pikir semalam saat Nadira mengatakan akan menunggu kepulangannya, hanya bohongan agar Sagara cepat pulang. Ternyata bersungguh-sungguh. Sagara, aku ketitiduran di kantor Ma. Semalam setelah dari hotel, Sagara langsung ke apartemen dan memuaskan diri sendiri lalu tertidur. Tidak pulang dan langsung ke kantor pagi harinya. Mama lebih percaya bumi berbentuk segitiga dari ucapan kamu. Sudahlah, kamu tidak perlu menjelaskan pada Mama. Jelaskan langsung pada istri kamu dan minta maaf. Gentle Sagara. Mama tidak pernah mengajari kamu menjadi pecundang. Sagara, aku bukan pecundang, Ma.
Lagian salah dia sendiri kenapa menungguku. Mama, kenapa menunggumu? Ya karena kamu suaminya. Kalau suaminya Pak Burhan, sopir kamu itu, ya dia yang ditunggu, bukan kamu. Gimana sih kamu ini? Sagara menipiskan bibir, lalu mencari kontak Nadira dan mengirim pesan. Sagara, kamu mengadu apa sama mama? Nat-nat pung-pung, Sagara, mama menyuruh kamu minta maaf bukan memarahi istri kamu. Sagara, ma, reali. Sagara tak habis pikir mamanya membajak ponsel Nadira. Nat-nat pung-pung, dan istri kamu tidak mengadu apa-apa sama mama. Tadi pagi mama datang ke rumah kamu dan melihat Nadira tidur di sofa dengan mata kepala mama sendiri. Sagara, kembalikan ponselnya pada Nadira, ma. Aku bicara dengan istriku, bukan dengan mama. Nadira, pokoknya kamu datang aja ke rumah mama. Suami hebatku, maha. Natasha tersenyum. Mama, off-kan data. Sudah jangan pedulikan dia. Kalau perlu ngambek saja, jangan mau bicara sebelum Sagara minta maaf. Itu tips yang sering mama terapkan kalau lagi bertengkar dengan ayah mertua kamu. Nadira tersenyum, iya, ma. BTW, ini kamu menamakan kontak Sagara dengan nama, suami hebatku. Itu Mas Gara sendiri yang menamainya, ma. Oh ya, dasar narsis. Natasha terkekeh. Oh ya, kamu udah lapar belum? Rencananya mama mau jemput Cassandra juga di lokasi syutingnya. Terus kita sarapan bertiga. Ya ala-ala gitulah. Mertua sama menantu-menantunya. Belum kok, ma. Belum lapar. Oh ya, Cassandra syuting. Aku baru tahu Cassandra seorang artis. Tapi wajar sih, dia memang sangat cantik, sangat cocok jadi artis. Oh ya, ma, aku nggak bermaksud nggak sopan memanggil Cassandra dengan nama saja. Tapi Cassandra sendiri yang menyuruhku memanggil nama. Gak apa-apa, memanggil nama juga bagus supaya cepat akrab. Cassandra mengisi salah satu program di televisi keluarga kita, namanya Top TV. Nama programnya Bincang-Bincang with Dr. Cassandra. Program itu membahas seputar masalah kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak-anak. Wow, Cassandra keren sekali. Kamu juga keren. Kamu hanya perlu menemukan bakat kamu, kembangkan dan yang paling penting jadilah bermanfaat banyak orang. Nadira benar-benar dibuat kagum oleh sosok ibu mertuanya ini. Selain kaya raya, cantik, cerdas dan elegan, beliau juga sangat baik. Benar-benar sempurna dan paket komplit. Nadira sangat bersyukur memiliki ibu mertua seperti Natasha. So, sekarang kasih tahu mama apa keahlian kamu. Mama akan buatkan program sendiri untuk kamu. Mama ingin semua menantu mama bersinar.